Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu sebagian besar dari kita pernah mendengar jawaban Yesus terhadap pertanyaan seorang ahli Taurat yang mempertanyakan hukum manakah yang terbesar di dalam hukum Taurat. Dan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sejujurnya, saya seringkali bertanya-tanya, mungkinkah kita dapat mengasihi Allah? Rasa-rasanya kita tidak akan pernah mampu untuk mengasihi Allah kalau kita tidak sungguh mengenal Allah. Semua orang beragama pasti mengklaim bahwa dirinya mengenal dan mengasihi Allah. Oleh karena itu, baik kalau kita mulai bertanya bahwa dari mana sumber pengenalan akan Allah itu? Atau dari siapakah kita mengenal Allah? Apa jaminan bahwa Allah yang kita kenal sekarang dan yang kita katakan bahwa kita mengasihinya adalah memang Allah yang demikian adanya Dia? Apa dasar yang membuat kita yakin bahwa Allah yang kita kasihi sekarang bukanlah Allah hasil dari fantasi atau dari klaim subjektif? Saudara-saudari, saat kita salah mengenalinya, maka kita juga akan mengasihinya secara salah kaprah. Kalau ada agama yang mengklaim mengasihi Allah, tetapi tidak memiliki jejak sejarah tentang pengalaman akan Allah, atau hanya berisi klaim-klaim subjektif pribadi yang dipaksakan pada pihak lain, maka itu bukan iman akan Allah. Itu adalah fantasi akan Allah. Jika pengenalannya saja salah, bagaimana mau mengasihinya secara benar? Kalau tentang Allah saja sudah salah kaprah, apalagi tentang manusia pasti akan lebih ngawur. Iman yang benar atau iman yang sejati, itu bukan iman yang berisi fantasi mengenai Allah. Iman yang muncul dari Allah fantasi akan terlihat dari ajaran-ajaran yang lebih banyak ngawurnya daripada benarnya. Karena itulah saya berharap semoga tidak ada agama yang mengajarkan Allah dari hasil fantasi. Kalau ada agama yang mengajarkan Allah dari fantasi-fantasi, maka agama itu akan membawa ancaman besar bagi kehidupan. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem kepercayaan kekristenan itu sendiri? Mohon maaf, kekristenan yang saya maksud dalam tayangan ini adalah kekatolikan. Karena di luar kekatolikan banyak berkembang pemahaman akan Kristus yang tidak lagi sejalan dengan warisan iman rasuli atau warisan iman para rasul. Allah di dalam kekristenan Katolik itu bukan Allah fantasi. Kekristenan Katolik lahir bukan dari fantasi akan Allah, tetapi dari pengalaman dan kebersamaan dengan Yesus Kristus. Lingkaran terdalam hidup Yesus adalah para rasul. Dari mereka yang mengalami, melihat, mendengar, mencium aroma, dan merasakan kebersamaan dengan Yesus inilah lahir gerakan iman kekristenan. Kebersamaan para rasul yang sedemikian manusiawi bersama dengan Yesus mengantar mereka sampai kepada pengalaman transenden bersama dengan Dia yang memang ilahi adanya. Ada proses real, bukan konsep, bukan klaim dadakan. Relasi para rasul bersama dengan Yesus itu utuh. Artinya, relasi yang sedemikian manusiawi sejak Yesus bersama mereka, kemudian bergerak menjadi relasi iman oleh karena kebangkitan Yesus. Seluruh perkataan, seluruh kebersamaan dan pengalaman itu berubah maknanya oleh karena pengalaman kebangkitan Yesus yang dialami secara real oleh para rasul. Dari sinilah lahir kekristenan yang tetap diwartakan, dirumuskan oleh bapak-bapak gereja menjadi ajaran iman, diwariskan dan dipertahankan kemurniannya, dijaga dan diajarkan oleh magisterium gereja Katolik sampai hari ini. Di dalam kekristenan Katolik, mengasihi Allah adalah sesuatu yang real. Allah di dalam kekristenan itu dikenal karena relasi manusiawi bersama Dia yang ilahi. Artinya, Allah di dalam kekristenan Katolik itu bukan imajinasi, bukan halusinasi, apalagi fantasi, yang diklaim begitu saja.
Di dalam kekristenan, jejak-jejak Allah dapat ditelusuri dengan jelas. Di dalam kekristenan, pengalaman akan Allah itu merupakan pengalaman objektif, dialami di dalam komunitas, bukan klaim subjektif atau klaim pribadi, bukan fantasi yang dipropagandakan. Oleh karena itu, saudara-saudari, adalah kerugian besar bagi Anda jika meninggalkan iman akan Allah yang diajarkan di dalam kekristenan Katolik. Tuhan memberkati kita semua.